Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi saya katakan ya norma hukum administrasi ya atau instrumen yuridis pemerintah itu dua sifatnya, ada yang sifatnya umum dan abstrak ya, ini dalam arti suatu norma tadi atau instrumen tadi berlaku menyeluruh terhadap semua orang ya, atau berlaku abstrak itu dalam arti ya aturannya hanya mengatur secara umum saja ya. Yang tadi saya sebutkan ya contoh-contohnya tadi. Nah, ada juga norma yang bersifat individual konkret. Ya, ini lawannya. Ya, kalau norma umum abstrak itu regling namanya istilah administrasinya, ya, regling atau peraturan, ya, sedangkan norma individual konkret itu istilah lainnya adalah basicing atau keputusan. Nah, tentu saja berbeda. Umum abstrak dalam arti dia mengatur secara umum, menyeluruh, aturan-aturannya ya tidak bersifat orang perorangan ya, seperti undang-undang contohnya. Sedangkan norma individual konkret ini adalah ya peraturan atau suatu keputusan ya, keputusan yang berlaku individual terhadap objek-objek tertentu ya. Nah, maka dikatakan konkret karena memang langsung menyasar kepada objek tertentu, misalnya orang, badan usaha misalnya, disebutkan langsung di situ. Maka dikatakan keputusan tata usaha negara contohnya. Ya, ingat, norma umum abstrak itu disebut dengan regling, sedangkan norma individual konkret disebut dengan basicing. Ya, regling itu artinya keputusan, basicing itu artinya regling itu artinya peraturan, basicing itu artinya keputusan. Ya, itu harus diingat. Ya, itu tadi ya contohnya keputusan tata usaha negara, misalnya keputusan kepala dinas perizinan untuk menerbitkan izin usaha, atau keputusan kepala dinas perizinan untuk mencabut izin usaha, itu adalah norma individual konkret itu. Karena memang disebutkan langsung dalam norma itu siapa perusahaannya, bergerak di bidang apa, hanya berlaku terhadap satu orang itu saja. Kan begitu. Ya, kalau dia keputusan mencabut izin ya berlaku terhadap orang yang disebutkan dalam keputusan itu saja. Usaha siapa, apa perusahaannya disebutkan di situ. Tidak berlaku untuk perusahaan lain. Nah, itu. Atau kalau dia sifatnya ya pengangkatan menteri atau pengangkatan kepala dinas ya oleh presiden atau oleh kepala daerah, itu juga norma individual konkret, keputusan itu. Sebutkan dinas sosial siapa kepala dinasnya, ada keputusan bupati misalnya. Ya, dinas Perindakop apa siapa kepalanya, itu keputusan bupati. Ya, dinas perizinan siapa, itu keputusan bupati. Nah, gitu. Berlaku terhadap ya orang-orang disebutkan di situ, ya. Bisa perorangan, bisa juga kelompok, bisa misalnya ya penetapan CPNS yang kemarin itu kan apa kelompok atau ya tidak satu, kan ada banyak juga, tapi berlaku untuk orang-orang disebutkan saja gitu. Ya, tidak berlaku untuk orang lain yang tidak ada dalam keputusan itu. Atau keputusan apa namanya relokasi pemukiman ya, misalnya pemukiman warga, pemukiman itu diambil oleh pemerintah untuk digunakan kepentingan umum, nah maka direlokasi. Sebutkan dalam keputusannya orang-orang yang sebutkan ada 20 orang, 30 orang, nanti direlokasi kemana, berlaku untuk orang-orang itu gitu ya. Nah, itulah ya sifat norma hukum administrasi itu dua ya, bisa dia umum abstrak ya dalam arti ini basicing atau peraturan yang berlaku umum, sedangkan ada juga yang lain yaitu norma individual konkret, ini adalah keputusan atau basicing yang berlaku individual atau orang perorangan ya. Itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi saya katakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen yuridis pemerintah. Nah, ciri-ciri sebuah peraturan perundang-undangan itu, pertama dia bersifat umum dan komprehensif. Ya, umum ini tadi saya katakan umum itu berlaku ya terhadap
ya luas ya terhadap semua orang dalam suatu ruang lingkup wilayah tertentu gitu. Ya, komprehensif artinya menyeluruh ya, tidak ada yang terlepas. Misalnya undang-undang ada KUH pidana misalnya, undang-undang pemberantasan terorisme, undang-undang anti korupsi, itu kan berlaku terhadap semua orang, itu umum dan komprehensif dia. Ya, dibuat undang-undangnya untuk mengantisipasi ya. Kalau ada terjadi pelanggaran, ada orang korupsi, ada orang narkoba, ada orang terorisme, maka sudah ada undang-undangnya. Ya, gitu. Bersifat universal untuk peristiwa-peristiwa yang belum jelas bentuk konkretnya. Nah, ini yang saya katakan untuk antisipasi tadi. Dibikin dulu undang-undangnya ya, untuk antisipasi. Bikin undang-undang pemberantasan narkoba, undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang pemberantasan terorisme misalnya. Nah, itu dibuat dulu undang-undangnya. Nah, baru digunakan ya jika ada memang terjadi apa yang diatur dalamnya tadi ya, sudah jelas ada undang-undang anti narkoba misalnya. Ya, yang melarang orang memakai, menyebarkan narkoba itu. Jelas ada undang-undangnya yang berlaku universal. Ya. Nah, ada ternyata orang yang melanggar, ada orang yang mengedarkan narkoba. Jelas ini melanggar hukum, aturannya ada, langsung diterapkan gitu. Ya. Nah, begitu dikatakan bersifat universal untuk peristiwa-peristiwa yang belum jelas bentuk konkretnya ya. Nah, nanti kalau sudah ada pelanggarannya baru dia nanti menjadi konkret. Nah, contoh lain saja pasal 362 KUH pidana yang mengatur tentang yang bunyinya barang siapa yang mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum maka diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Ya, ini kan pencurian nih. Nah, itu berlaku universal, umum, komprehensif. Nah, kapan dia menjadi konkret? Kalau sudah ada pelanggaran, ada orang yang mencuri, dikenakan dengan pasal-pasal itu, ya, baru dia konkret nanti. Nah, begitu. Ya, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, artinya ini yalah yang saya katakan tadi, revisi tadi. Ya, undang-undang itu kan tadi sudah saya jelaskan juga. Ya, itu selalu pasti akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Karena memang ya dia boleh jadi sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan kapan dia dikeluarkan, siapa ruang lingkupnya pada waktu itu, dan kondisi sosialnya seperti apa. Nah, setelah lama, ya itu boleh jadi banyak hal-hal yang tidak relevan lagi. Nah, maka ya undang-undang itu bisa ya, dalam arti dia akan dapat dilihat, analisis apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dihapus, apa yang perlu diperbaiki, redaksinya misalnya. Ya, pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Nah, itulah makanya undang-undang itu kan hukum, ya hukum tertulis. Nah, maka dia harus dapat diperbaiki, harus dapat dirubah. Ya, tidak boleh undang-undang itu tidak bisa dirubah, harus bisa. Karena memang untuk mengantisipasi hal-hal yang perlu ditambahkan atau tidak relevan lagi, nah, maka perlu ya ada klausul yang memuat kemungkinan untuk dirubahnya. Kan undang-undang dasar pun juga yang lebih tinggi lagi bisa dirubah, bisa diamandemen. Ya, ada pasal ya tentang ya yang mengatur kemungkinan dilakukannya amandemen walaupun dengan persyaratan yang ketat, ya wajar kalau karena dia hukum dasar. Karena prinsipnya perundang-undangan ini semakin tinggi ya kedudukannya, maka proses perubahannya semakin sulit ya gitu. Gitu prinsipnya, karena memang supaya tidak mudah dipermainkan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, peraturan perundang-undangan itu sendiri ya kita dapat mengartikan ya berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 86
ya. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat atau usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum. Nah, itulah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan undang-undang nomor 5 tahun 86 pasal 1 angka 2 tentang ya apa namanya PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara, ya, undang ini. Itulah yang dimaksud dengan undang-undang, ya. Jadi ya itu mengikat secara umum, ya, dibuat oleh Dewan Perwakilan bersama pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, gitu. Bahkan semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu juga termasuk dalam peraturan perundang-undangan, gitu ya. Ya, ini. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Nah, ini menurut undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan, ya. Jadi ada peraturan tertulis. Ya, ingat, undang-undang itu tertulis dan lembaga negara yang membentuknya atau menerbitkannya, ya, tentu saja dia mengikat secara umum karena ini adalah peraturan, gitu. Nah, itu ya peraturan disebut dengan perundang-undangan atau ya undang-undang, gitu. Nah, ada juga keputusan, artinya regling maupun basicing, peraturan maupun keputusan itu termasuk juga ke dalam peraturan perundang-undangan, ya. Kalau peraturan berlaku umum, sedangkan keputusan berlaku individual, itu saja. Nah, maka secara yuridis diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, ya, tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, ya, negara kita ini adalah yang paling tinggi undang-undang dasar, lalu ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada Perpres, Perda provinsi dan Perda kabupaten kota. Itulah sebagai hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang perlu Anda ingat, ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewenangan pemerintah dalam bidang legislasi. Memang menurut konsep trias politika, legislasi ini adalah kewenangan dari Dewan, ya, atau DPR atau DPRD, ya. Namun pemerintah juga bisa, ya, masuk dalam proses legislasi ini, ya, tapi bukan dia yang memutuskan, ya. Bisa pemerintah mengusulkan draft undang-undang, draft perda, itu bisa saja, ya, diusulkan oleh pemerintah, ya, dalam rangka itu, ya, aplikasi norma hukum administrasi umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Karena apa? Karena memang kan sudah jelas, ya, tugas pemerintah itu adalah melaksanakan undang-undang dan berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Beda dengan DPR yang membuat undang-undang dan tidak berhadapan secara langsung dalam pelaksanaannya. Ya, DPR itu dalam penyusunannya, iya. Nah, maka apa? Ya, pemerintah itu dibolehkan yang mengusulkan apa yang dibutuhkan, ya, sebagai instrumen dia berkaitan dengan peristiwa-peristiwa konkret yang nanti akan ditemuinya, ya, di tengah-tengah masyarakat. Boleh mengusulkan, maka pemerintah boleh mengusulkan draft undang-undang, draft perda, boleh diusulkan, nanti dibahas sama-sama dengan DPR, disepakati, ya. Kalau memang sudah bagus yang diusulkan pemerintah, ya, DPR bisa saja nanti diterima, ya, ditetapkannya. Atau ya kalau ada yang lain yang masih belum, dia disampaikan di situ, disepakati apa jalan tengahnya, kan begitu. Nah, begitu, ya. Karena memang pemerintah itu yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang dihadapkan langsung dengan peristiwa-peristiwa konkret dan individual yang ada di masyarakat, maka dia harus antisipatif terhadap itu. Dibuat dulu instrumen yuridis untuk antisipasi kalau terjadi permasalahan, ini sudah ada dasar hukumnya. Begitu, ya.
Oke ya, gitu. Maka kewenangan pemerintah ini ya sifatnya pertama mandiri berupa keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan ya, artinya pemerintah itu ya bisa mengusulkan ya secara mandiri untuk membuat undang-undang ya sebagai payung hukum yang akan dia gunakan, dan bisa juga tidak mandiri atau kolegial ya tentu apa namanya ini seperti undang-undang ya. Kalau mandiri ini seperti pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden itu mandiri ya, presiden bisa sendiri mengeluarkannya. Sedangkan yang tidak mandiri atau kolegial ini adalah seperti undang-undang, perda, yaitu pemerintah harus bersama-sama dengan DPR atau DPRD untuk memutuskannya. Nah, begitu ya. Itulah kewenangan pemerintah dalam bidang legislasi. Nah, ada juga yang tadi banyak kita sebut-sebut yaitu keputusan atau ketetapan tata usaha negara, ketun ya. Nah, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara ini mengatakan bahwa ketetapan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individu dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, ingat itu tadi ya, kalau dia sifatnya peraturan, berarti dia berlaku umum, universal, sifatnya abstrak. Ingat itu. Ya, itu kalau peraturan seperti undang-undang contohnya, ya. Sedangkan kalau dia keputusan atau ketetapan ya, sifatnya ya konkret, individual dan final. Ya, tadi sudah saya jelaskan kalau undang-undang berlaku umum sedangkan keputusan berlaku individual. Dia berlaku terhadap orang-orang tertentu, ya objek-objek tertentu. Ya sama dengan peraturan tadi, keputusan itu juga dikeluarkan oleh lembaga berwenang sesuai dengan skop tugasnya. Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku tentu saja. Ya sifatnya konkret, individual dan final. Artinya konkret itu memang nyata dalam arti sebagai solusi terhadap suatu permasalahan yang memang nyata. Ada apa permasalahan yang nyata? Ya misalnya ada orang mau mendirikan mall, ya. Nah itu kan sangat nyata sekali. Maka dia mengurus izinnya. Nah itulah yang dikatakan konkret tadi. Nah individual maka keputusan katakanlah izin tadi diberikan terhadap orang siapa yang mendirikan, siapa usahanya apa, untuk dia saja berdiri berlaku. Dan finalnya ya dia itu menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang menjadi objeknya, ya tidak berlaku bagi orang lain. Ya kalau dia misalnya keputusan pemberhentian pegawai negeri, keputusan pemberhentian kepala dinas, keputusan pengangkatan kepala dinas, pengangkatan pegawai negeri, itu berlaku orang-orangan itu, ya objeknya manusia. Atau badan hukum perdata seperti tadi saya katakan pembuatan kontrak-kontrak kerja dengan kontraktor, pembangunan jalan, jembatan, kantor, gedung-gedung, itu adalah keputusan juga ya, tapi bukan terhadap orang tapi badan hukum, bukan terhadap person tapi oleh person gitu ya. Nah, itu. Jadi artinya kalau ketetapan itu bersifat individual, konkret dan final. Beda dengan peraturan bersifat umum, abstrak dan universal gitu ya. Ada juga unsur-unsur keputusan tata usaha negara. Nah, ya, saya ingin menjelaskan keputusan tata usaha negara tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintah di samping peraturan perundang-undangan tentu saja. Nah, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi ya bagi pemerintah ya dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara tentu saja pertama ditetapkan dalam bentuk tertulis ya, tertulis ya, tidak boleh ada keputusan tata usaha negara dalam bentuk lisan saja, tidak boleh. Misalnya keputusan pengangkatan menteri misalnya presiden, lisan saja diangkatnya, oke Pak
Pak Mahfud saya angkat menjadi Menko Polhukam ya, silakan mulai hari Senin mulai bekerja. Kan tidak boleh begitu. Ya harus ada ya surat pengangkatannya, kan begitu, SK pengangkatannya. Sama juga ya Menpan RB mengangkat pegawai negeri sipil, disebutkan saja tulisan, oke, Anda saya sebutkan ini, ya Anda sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, mulai bekerja bulan sekian, kan tidak boleh begitu, harus tertulis kan, supaya jelas supaya hukumnya. Nah, maka yang dikatakan keputusan tata usaha negara itu pertama dia harus dalam bentuk tertulis, jelas ya, keputusan apa misalnya ya, keputusan perizinan, keputusan pengangkatan pemberhentian, ya, keputusan apa penyegelan, ya, semuanya bisa ya dalam bentuk tertulis. Dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang, ya, pejabat petun yang berwenang. Artinya ini ya tentu keputusan dikeluarkan oleh organ pemerintahan sesuai dengan tugasnya. Ya, tidak boleh ada suatu organ pemerintah membuat keputusan terhadap hal-hal yang bukan merupakan kewenangannya. Misalnya tadi ya izin yang sifatnya perizinan, ya izin usaha, izin gangguan, ya izin-izin apalah sifat perizinan itu tentu ruang lingkup tugas dari dinas perizinan, ya tidak boleh ya, dinas kesehatan mengeluarkan izin perusahaan kan tidak boleh, ya tentu harus sesuai dengan ya lembaga yang berwenangnya, maka dikeluarkan oleh badan pejabat itu dalam arti sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya, ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan ya berarti itu benar, kalau tidak berarti cacat secara hukum dapat dibatalkan gitu. Atau batal demi hukum malah ya kalau dia cacat administrasi ya prosesnya. Nah, tentu sebuah keputusan tata usaha negara tadi dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasarnya, jelas ya. Karena tadi sudah saya katakan juga, seorang pejabat tata usaha negara ya membuat keputusan itu tentu berdasarkan peraturan. Ya, berdasarkan peraturan dalam arti ya aturan terkait tugasnya, fungsinya, kewenangannya. Maka dibuatnya putusan terkait itu yang tadi saya contohkan ya. Izin perusahaan itu dinas perizinan karena dia yang berwenang sesuai dengan aturannya kan. Nah, gitu. Dan juga sebuah keputusan itu bersifat individual, konkret dan final. Tadi ini sudah saya ulang-ulang terus, ingat ya. Kalau instrumen itu dalam bentuk peraturan ya atau regeling, maka dia berlaku umum, berlaku abstrak ya dan universal. Nah, sedangkan kalau dia dalam bentuk keputusan atau basicing ini, ya dia berlakunya sifatnya konkret, individual dan final. Ya, menimbulkan akibat hukum setelah dia dikeluarkan terhadap seseorang atau badan hukum perdata, ya, bisa saja. Nah, apa yang menjadi syarat-syarat dalam pembuatan keputusan tata usaha negara? Jadi, bagaimana seorang pejabat tata usaha negara itu bisa mengeluarkan keputusan? Ya, apa syaratnya harus dipenuhi? Kan ada juga, ya, harus dipenuhi dulu. Ya, ada syarat material dan ada syarat-syarat formal. Ya, material terkait isi keputusan, formal ini terkait dengan proses pembuatan keputusannya sudah benar atau tidak gitu. Ya, apabila syarat material dan syarat formal telah terpenuhi maka ketetapan itu sah menurut hukum. Apabila satu atau persyaratan tidak terpenuhi, ketetapan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah. Nah, ini artinya sebuah keputusan tata usaha negara harus benar secara material dan formalnya. Ya, misalnya contoh, ya kita kembali ke perizinan saja ya, karena kita punya contoh itu tadi. Pemerintah menerbitkan surat izin pendirian perusahaan misalnya. Nah, bagaimana secara materialnya ini ya? Secara materialnya dilihat apakah izin ini dikeluarkan sudah betul-betul dicek dulu di lapangannya ya, bagaimana amdalnya, bagaimana UKL PL-nya, bagaimana izin gangguannya,
membuang limbahnya kemana, itu sudah dicek belum? Masyarakat terganggu tidak di situ? Ya, bagaimana pengolahan limbah, bagaimana proses produksinya, dilihat dulu. Ya, kalau itu memenuhi syarat, ya kalau itu tidak ada masalah, oke, dalam material bisa diterbitkan. Ya, isinya sudah benar lah secara material gitu. Nah, lalu bagaimana dengan proses pembuatannya? Harus benar juga secara formal. Ya, siapa lembaga pembuatnya, bagaimana mekanisme pembuatannya, ya. Ya, misalnya izin perusahaan tadi misalnya. Secara formal bagaimana? Ya tentu si pemohon harus memasukkan surat permohonan dulu, ya, dilengkapi persyaratan yang harus dipenuhi, ya apa misalnya ya kopi KTP, surat permohonan, ya surat apa namanya keterangan usahanya misalnya gitu, ya. Lalu proses formal dijalankan, ya kapan nanti prosesnya apa, sudah masuk permohonan, nanti proses selanjutnya apa yang diperiksa, nanti baru mungkin cek ke lapangan, kalau ada yang perlu diperbaiki dulu, dicek lagi, ya sampailah pada akhirnya setelah memenuhi syarat semua barulah terbit izinnya. Itu cara formal, ya, harus benar. Nah makanya kedua-duanya ini harus terpenuhi dalam pembuatan sebuah keputusan tata usaha negara. Bahkan bukan hanya ketun ya, undang-undang pun juga sama, begini juga ya syaratnya. Harus benar secara material dan formal. Nah, undang-undang cipta kerja kemarin yang disahkan itu dinilai cacat secara material itu. Secara formal katakanlah ya benar ya, lembaga pembuatnya proses sudah dilalui, walaupun ada yang mengatakan juga terlalu cepat ya. Tapi katakanlah itu benar, tapi secara material gimana? Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Atau justru malah menindas? Nah, itu harus benar juga ya secara material gitu. Ya, nah apa tadi syarat material ya? Misalnya tadi ya organ pembuat yang membuat ketetapan harus berwenang, bisa dikatakan ya ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan atau suap atau kesesatan ya, harus jelas. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan situasi tertentu ya sesuai dengan apa yang menjadi permohonan. Ketetapan dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan lain serta isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Nah, inilah syarat material ya yang harus dipenuhi ya dalam pembuatan keputusan tata usaha negara. Ya, dalam syarat formal tadi, syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan pembuatan ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan. Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan, ya, dan syarat berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan, ya. Artinya siapa? Lembaga pembuatnya siapa? Prosesnya bagaimana, lalu keputusan dalam bentuk apa, itu harus benar ya. Kalau dia PP ya PP, Perpres ya Perpres ya. Ya gitu, peraturan menteri ya peraturan menteri, peraturan bupati ya peraturan bupati misalnya ya. Harus jelas, jangan sampai salah kamar ya. Dia peraturan pemerintah dibikin Perpres ya, dia peraturan bupati dibikin perda misalnya, boleh ya, harus benar. Nah, lalu bagaimana dengan sebuah ketetapan tidak sah tadi atau keputusan tidak sah tadi ya jika melanggar syarat formal dan material tadi? Nah, maka pertama ketetapan harus dianggap batal sama sekali. Ya, tentu kalau dia cacat secara formal, ya ingat kalau sebuah keputusan itu cacat secara formal maka dia batal demi hukum. Ya, batal demi hukum itu dalam arti dia dianggap batal sama sekali, tidak pernah ada. Gitu. Ya, berlakunya ketetapan dapat digugat dalam banding, dalam pembatalan oleh pejabat, dalam menarikan kembali. Nah ini jika dia melanggar aspek material, ya maka dia dapat dibatalkan. Nah itu ingat ya, kalau sebuah ketetapan melanggar syarat formal maka dia batal demi hukum. Tapi kalau dia melanggar syarat material maka dia dapat dibatalkan. Maka ini prosesnya dalam banding, pembatalan pejabatnya, penarikan kembali,
apabila memerlukan persetujuan atau peneguhan badan yang lebih tinggi dapat tidak memberikan persetujuan atau peneguhan. Nah, misalnya ya kalau itu dalam bentuk misalnya ya izin itu harus tidak cukup di kabupaten, harus di tingkat provinsi, ya, maka pemerintah provinsi bisa untuk ya tidak memberikan persetujuan maka dia batal gitu. Ya, ketetapan diberi tujuan lain daripada tujuan semula. Nah, itu tidak boleh ya. Tujuan sebuah keputusan ketetapan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awalnya. Ya kalau dia untuk memberikan izin usaha, izin usaha, untuk mengangkat kepala dinas, ya angkat kepala dinas, untuk memberhentikan ya tidak ada tujuan lain gitu ya. Ya karena dalam pribadi ya kepala daerah terpilih ya pindah orang sesukanya gitu ya tidak boleh juga begitu kan ya, itu melanggar asas umum pemerintahan yang baik tentu saja. Baik saudara ya, untuk hari ini cukup sampai ini saja dulu ya. Untuk materi selanjutnya akan kita diskusikan lagi minggu depan, kita lanjutkan ya. Nah baik, silakan kalau ada pertanyaan terkait yang sudah saya jelaskan, silakan. Pak, di situ mau nanya. Ya silakan di sini. Ketun ini nggak ada di dalam undang-undang atau dia hampir kayak mana sih Pak? Ketun nggak paham. Ketun tuh apa? Ya, Dia tuh di dalam undang-undang atau ya oke. Keputusan tata usaha negara ini disebutkan dan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Kita dapat melihatnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 7 ayat 2. Itu dikatakan peraturan perundang-undangan itu termasuk juga ya misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan kepala bupati wali kota, keputusan camat, lurah, kepala desa, keputusan dinas, itu semua juga termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan diakui eksistensinya oleh peraturan, oleh negara. Nah, Anda dapat melihat itu buka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Di situ diatur pasal 7 ayat 2 ya tentang apa namanya ketun ini ya. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak hanya yang saya sebutkan Undang-Undang Dasar, Tap MPR, Undang-Undang PP, Perpres, tidak hanya itu ya, itu pasal 7 ayat 1, sedangkan pasal 7 ayat 2-nya diakui ya petun pun petun juga sebagai salah satu peraturan undang-undangan ya, tapi beda sifatnya ya. Kalau dia undang-undang berlaku umum, sedangkan ketun ini berlaku individual, itu saja ya. Oke ya Desia, jadi ada dalam Undang-Undang 11 2011. Baik, yang berarti lain ketun itu masuk dalam undang-undangan Pak? Ya, masuk dalam peraturan undang-undangan ya. Betul. Jadi peraturan undang-undangan itu bisa dalam bentuk reguling atau peraturan, bisa dalam bentuk basicing atau keputusan gitu ya. Baik, silakan yang lain. Pak, Ya, silakan Arif. Apa saja instrumen-instrumen yang terdapat di dalam pemerintahan selain instrumen yuridis, Pak? Apa masih ada yang lain, Pak? Ya. Selain Ya, tadi sudah saya jelaskan juga ya. Pemerintah itu dalam bekerja dia tetap mengacu pada 6 hal ini ya, 6 hal ini, dan ini semua adalah instrumen yuridis ya, instrumen yuridis ya. Bahkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak ada aturannya sekalipun ya, dengan menggunakan diskresi tadi, itu juga termasuk dalam instrumen yuridis. Artinya penggunaan diskresi ya di nomor 3 ini peraturan kebijaksanaan itu diakui juga untuk mengisi ya kekurangan-kekurangan dari undang-undang tadi, maka boleh mengambil kebijaksanaan ya. Nah, artinya pemerintah itu tetap ya instrumennya adalah instrumen yuridis ya dalam 6 hal ini, tidak boleh ada instrumen lain. Begitu Ahmad. baik, Pak. Ya. Silakan yang lain. Kalau ada silakan.
Desi sudah, Ahmad Arif sudah bertanya. Yang lain kalau masih ada, silakan. Oke ya, kalau tidak ada ya mungkin kita tutup saja. Baik, cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya nanti ya rekaman ini akan saya share lagi nanti ya untuk bisa Anda dengarkan ulang supaya memantapkan pemahaman. Baik, saya permisi dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.